Hai, perkenalkan nama saya Ahmadino. Saya seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit Aji Bataragung Dewa Sakti Samboja. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang discharge planning pada pasien hemodialisis di ruang hemodialisa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, nah kira-kira temen ada nggak yang tahu tentang apa itu gagal ginjal? Ya, benar sekali. Jadi gagal ginjal kronis itu merupakan kerusakan ginjal secara progresif dengan munculnya gejala secara bertahap, bahkan tidak menimbulkan gejala awal yang jelas. Kegagalan fungsi ginjal pada gagal ginjal kronis bersifat irreversibel, di mana tubuh tidak dapat mempertahankan keseimbangan metabolik, cairan dan elektrolit, kemudian mengakibatkan uremia. Pada pasien gagal ginjal kronis, biasanya dokter menyarankan untuk cuci darah. Nah, jika teman-teman udah cuci darah, jadi ada hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman di rumah, terutama yaitu adalah makanan atau diet. Yang pertama yaitu adalah diet rendah protein. Jadi contohnya diet rendah protein itu seperti ini. Yang kedua yaitu adalah batasi asupan garam. Nah, bagi teman-teman yang biasanya masaknya suka asin-asin, dikurang-kurangi ya asin-asinnya. Yang kedua, boleh juga bagi teman-teman yang makan penggemar atau gimana ya dengan ikan asin. Jadi boleh, tapi hanya sedikit saja. Terus yang ketiga, hindari makanan-makanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, teman-teman, batasan yang ketiga adalah batasi air secukupnya. Jadi ikutilah anjuran dokter berapa batasan cairan untuk teman-teman ya. Yang keempat yaitu adalah batasi asupan fosfor secukupnya. Jadi kalau misalnya dengan kata secukupnya artinya tidak boleh banyak. Misalnya makan jeroan, makan seafood dan yogurt. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan di rumah bukan hanya makanan saja. Jadi hal yang perlu diperhatikan ketika di rumah adalah jika teman-teman terpasang Simino, ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika di rumah. Yang pertama adalah hindari menggunakan pakaian ketat sehingga dapat menekan daerah Simino. Yang kedua, jangan menekan terlalu kuat pada daerah tangan yang terpasang Simino. Yang ketiga, jangan menggunakan jam yang menggunakan karet. Misalnya kalau menggunakan karet terlalu kencang akan menekan daerah Simino. Yang keempat yaitu adalah perhatikan saat tidur, tangan yang terpasang Simino jangan memasukkan tangan ke bawah bantal. Jadi kalau misalnya tidur memasukkan tangan ke bawah bantal tidak sengaja ketidurin, nah besok paginya nanti takutnya bengkak ya. Yang kelima yaitu hindari mengangkat beban yang berat. Akibatnya jika mengangkat beban yang berat, pembuluh darahnya kemungkinan akan pecah. Selanjutnya, untuk memahami komplikasi tidak cuci darah, yang pertama yaitu adalah sesak napas. Akibat dari kelebihan cairan dalam tubuh berimbas pada edem paru atau adanya cairan di dalam paru, pembengkakan pada jantung atau kardiomegali, dan bisa dari peningkatan ureum kreatinin pada pasien gagal ginjal membuat darah sulit menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Yang kedua yaitu adalah gelisah. Biasanya kadar ureum yang meningkat pada dasarnya akan meracuni penderitanya, menyebabkan kondisi seperti gelisah. Yang ketiga adalah bengkak. Dalam kondisi normal, ginjal dapat menyaring darah dan cairan sehingga segala produksi sistem metabolisme dapat dibuang. Elektrolit yang masih dibutuhkan dapat diserap dan cairan dikeluarkan melalui urin. Untuk pasien hemodialisis, mengeluarkan sisa cairan harus menjalani hemodialisa. Nah, yang terakhir adalah penurunan kesadaran dan kematian. Penyampaian
sekian dari video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.